Ya, kita mulai saja membiasakan on time. Nanti yang terlambat, ya kerugian pada diri sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Ya, ini seharusnya menjadi mata kuliah yang menarik karena akan membuat imajinasi dan daya nalar Anda dibiarkan lepas mau membahas apa saja, meneliti apa saja, menjawab rasa keingintahuannya melalui proses-proses yang teruji, ya, bukan hanya berdasarkan pada kesimpulan berdasarkan 1-2 kasus, ya. Jadi kesimpulan atau pernyataan yang benar-benar merupakan suatu dalam tanda petik kepastian. Jadi ketika si Newton ya menemukan hukum gravitasi, ya dia mengatakan bahwa semua benda yang ada di angkasa akan jatuh ke bumi, ya itu satu kepastian bahwa apapun benda yang ada di atas itu akan jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Itu satu kepastian, satu hukum. Dan untuk mendapatkan sesuatu pernyataan yang pasti dan berlaku umum, ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa semua hewan bernapas dengan paru-paru, itu tidak kepastian. Karena ada hewan yang tidak bernapas dengan paru-paru. Semua hewan memiliki kemampuan bergerak, itu juga bukan kepastian. Karena tidak semua hewan mampu bergerak. Jadi untuk menemukan satu hukum yang benar-benar universal, yang benar-benar berlaku total, itu sangat susah. Dan biasanya yang menemukannya itu orang-orang hebat. Ya, jadi contohnya tadi adalah bahwa semua benda yang ada di udara, di angkasa, itu akan jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Itu satu postulat. Jadi mau bidang fisika, mau bidang kimia, biologi, sosiologi, antropologi itu paham. Dan ini berlaku umum. Tapi kalau kita tadi membahas hukum-hukum yang spesifik biologi, itu hanya berlaku di biologi. Bahkan untuk biologi saja pun tidak berlaku. Ya, hanya berlaku pada hewan, hanya berlaku pada tumbuhan, hanya berlaku pada virus. Ya. Jadi untuk menemukan suatu ilmu itu cara yang paling elegannya itu melalui penelitian. Ya. Bahkan kadang pun setelah penelitian masih banyak kita menemukan kesalahan dalam konsep ilmu. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa waktu pertama kali dipublikasi, itu cerita tentang struktur DNA itu dikemukakan oleh 4 orang, dengan 4 teori yang berbeda. Keempat orang ini bukan asal-asalan ya, mereka membuat teori, membuat laporan itu berdasarkan penelitian, tapi ternyata masih salah. Ya, tidak apa-apa, yang jelas mereka sudah berusaha untuk membuat suatu pernyataan tentang hukum alam. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu memang mahal, ya, karena prosesnya panjang dan yang memverifikasi harus banyak, ya, tidak cukup 1 atau 2. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa semua susu mengandung kasein, jadi kalau orang yang alergi terhadap kasein, maka dia tidak boleh meminum semua jenis susu. Itu kan berguna bagi orang banyak, ya. Jadi siapa yang alergi susu, jadi dia tidak boleh. Siapa yang alergi kasein, dia tidak boleh minum susu. Berguna bagi orang banyak, dan penelitian itu jangka panjang, banyak orang yang melakukannya. Jadi penelitian ini sifatnya membuat kehidupan bergerak lebih maju. Jadi mematahkan misalnya hal-hal yang sebenarnya tidak berdasar dan membuat hukum terhadap hal-hal yang seharusnya memang terjadi. Jadi hukum-hukum baru misalnya di dunia sekarang, misalnya kalau Anda dibius, Anda tidak akan sadar. Itu hukum. Ya, jadi kalau misalnya siapa yang pernah di sini operasi cabut gigi atau operasi dijahit karena kecelakaan,
Ya, bayangkan ketika Anda luka disilet itu terasa. Nah, ketika Anda dibius, itu dijahit, ya jarumnya keluar masuk dagingnya, keluar masuk kulitnya itu nggak sakit. Dan itu dokter bisa memastikan bahwa kalau dibius, pasien ini tidak akan menjerit. Pasien ini tidak akan kesakitan. Itu hukum. Dan untuk menemukan itu panjang prosesnya, banyak biayanya. Jadi orang-orang yang melakukan penelitian, ya orang-orang yang berjasa bagi kehidupan. Ya, sebaliknya orang-orang yang membuat judgement itu sebuah penghakiman. Ya, orang-orang yang membuat judgement tanpa ada penelitian itu adalah orang-orang yang menyesatkan kehidupan. Ya, banyak ya judgement di masyarakat kita. Apa contohnya judgement yang tahu di masyarakat kita? Judgement itu stereotype kalau bahasa anak mudanya. Kalau nggak paham juga stereotype, apalagi ya. Saya contohkan ya, judgement di masyarakat kita bahwa orang Palembang itu gedang otak, itu judgement. Salah satu judgement. Apakah ada penelitian sehingga sampai pada kesimpulan itu? Tidak ada. Bahwa orang Padang itu pelit, ya itu judgement. Jadi itu bedanya antara hasil penelitian dengan yang bukan penelitian. Seperti yang saya katakan tadi, penelitian membuat kehidupan bergerak maju karena memutuskan sesuatu berdasarkan dari seluruh sisi pandang, berdasarkan penelitian yang berulang dan sudah terbukti. Sedangkan judgement adalah pernyataan yang hanya berdasarkan pada 1-2 kasus. Ya, dan seringkali ini membuat kesimpulan yang tidak pas. Ya, membuat kesimpulan yang tidak seharusnya. Jadi kalau nanti di kehidupannya ya di menulis skripsi, nanti bekerja di kehidupan ya biasakan berbicara, bertindak itu berdasarkan pada sesuatu yang saintifik lah, yang ada dasarnya, bukan pada judgement 1-2 kasus. Minggu kemarin kita sudah bahas ada namanya derajat kepercayaan 95%, derajat kepercayaan 99%. Kalau 95% berarti dari 100 kejadian, 95 diantaranya itu memberikan hal yang sama. 100 kali kita menuangkan air ke pipa, dan 100 kalinya bahwa air itu akan mengalir ke bawah. Maka itu adalah suatu kepastian, suatu kepercayaan. Ya, kalau misalnya kita menanam biji di atas batu, 100 biji, dan 100-100-nya itu tidak tumbuh, maka itu satu kepastian. Ya, jadi kalau mau mengatakan satu orang sebagai pembohong, kita harus mengumpulkan data, dari 100 kali dia berbicara, 95-nya bohong. Maka itu baru boleh dikatakan sebagai dia pembohong. Itu yang dimaksud dengan derajat kepercayaan 95%. Paham ya? Jadi untuk menjudge seseorang itu sebagai klepto, ada nggak yang sebagai klepto di sini? Tahu klepto apa? Tahu, Yang Pak. suka ngambil barang-barang tuh kan, Pak. Nah, tukang ngambil barang-barang orang, sebenarnya dia nggak butuh, cuma dia hobi aja. Jadi untuk menuduh seseorang klepto, kita perlu melihat 95 kali perlakuan yang sama dari 100 kali yang teramati. Tapi kan tidak mungkin memang 100, cuma misalnya kalau dari 20 kali yang kita amati, 19-nya ya, berarti kan 19/20 itu sudah 95%. Itu baru dikatakan sebagai derajat kepercayaan untuk sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara metode yang terukur. Jadi paham kenapa kita harus belajar metode ilmiah? Coba si Aprilia dari celoteh saya yang 10 menit, bisa nggak kira-kira kamu sampaikan kenapa kita harus melakukan metode ilmiah? Untuk membuktikan suatu ucapan itu benar, Pak. Suatu argumen itu benar. Untuk membuktikan suatu argumen itu benar. Oke. Si Dina Utfatul Latifah, ada hal lain yang disampaikan kenapa kita harus melakukan penelitian? Itu masih di mute itu mic-nya.
Oh, cuma senyum-senyum doang. Ayo apa? Izin Pak, jadi untuk metode penelitian itu agar sesuatu yang diperoleh itu berdasarkan fakta yang ada, Pak. Ya, mendapatkan fakta yang ada itu target jangka pendek. Jadi membuat judgement harus sesuai kenyataan. Kemudian satu hukum, satu peristiwa berdasarkan kepada fakta yang ada. Untuk jangka panjang, kenapa kira-kira setiap ucapan, setiap tindakan berdasarkan kepada hal yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang akurat? Apa untuk jangka panjangnya? Agar bermanfaat dan tidak menyesatkan orang, Pak. Ya, agar bermanfaat dan tidak menyesatkan orang. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih maju, lebih cepat. Jadi, seseorang yang dikatakan sebagai terpelajar, itu seseorang yang tindakannya, perbuatannya, berdasarkan kepada berdasarkan kepada teori, berdasarkan kepada pernyataan umum. Ya. Jadi sebelum dia berbicara, sebelum dia bertindak, dia membaca sejarah. Dia membaca buku, membaca yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan ketika kasus corona, sebenarnya kita sudah banyak kasus-kasus yang mirip. Ada namanya swine flu, ada namanya Black Death di Eropa, ada namanya flu burung, ada namanya flu babi. Ya, sudah banyak kasus-kasus virus sebelumnya. Dan trennya itu sama. Ya. Jadi kasus baru itu tidak akan ada obatnya, tidak akan ada vaksinnya. Satu-satunya cara yang efektif adalah untuk menghindari penularan. Jadi virus ini sifatnya dia tidak bisa bertahan di luar tubuh makhluk hidup. Jadi dia harus selalu menumpang kepada makhluk hidup. Jadi kalau dia sudah keluar dari makhluk hidup, dia mati. Cuma kalau selagi kontak, ya misalnya kita berbicara dalam jarak yang dekat, air liurnya menyembul, kena ke muka orang, kena ke rongga hidungnya, ke mulutnya, maka virusnya menyebar. Jadi walaupun yang penderita pertama mati, namun virusnya nggak mati, karena virusnya sudah pindah. Itu sejarah yang sudah panjang, yang sudah banyak. Tapi ya karena tidak, ya orang yang mengalaminya ketika swine flu itu tahun 1914, ya sebagian besar orang yang saat itu kan sudah mati. Mereka tidak bisa lagi cerita kepada anak cucunya. Sedangkan yang generasi 2020 adalah orang-orang yang tidak mengalami periode 1914. Seharusnya gap ini apa? Jarak ya. Jarak ini bisa kita fasilitasi dengan buku, dengan video, dengan rekaman. Tapi karena generasi tidak mau membaca buku, melihat videonya hanya drakor, ya bukan video dokumentari, ya informasi ini nggak sampai. Akibatnya kita mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi itu gunanya penelitian. Jadi mendokumentasikan. Misalnya kita tahu bahwa di Mesir ada piramida. Lokasinya di A, B, C, D. Kita tahu karena kita baca buku. Ya, kita tahu bahwa di Afghanistan ada namanya, bukan di Afghanistan ya, di daerah Rusia ada yang namanya lubang neraka. Sebuah lubang yang berisi magma, lava api yang selalu berpijar, yang selalu membara. Ya, kita tahu karena kita membaca buku. Ya, kita tahu bahwa menyiramkan minyak ke muka itu tidak bagus, misalnya, karena kita membaca buku. Ya, jadi seperti itu. Jadi kehidupan yang global sekarang untuk menjadi pintar kita tidak mesti meneliti. Ya, karena sudah banyak penelitian orang yang dipublikasi. Kita tinggal baca. Ya. Misalnya tentang jenis-jenis harimau yang ada di hutan TNKS, jenis-jenis hewan yang ada di hutan TNKS. Kita nggak perlu
ke kawasan hutan TNKS, meneliti 3 bulan, 4 bulan hidup di sana, seperti Tarzan, tidak perlu. Sudah ada penelitian orang tentang itu, dan kita tinggal baca. Kita dapat informasinya. Ya, jadi kalau meneliti ini berarti kita menyumbang pada ilmu pengetahuan. Ya, tapi sebenarnya untuk menjadi bijak, ya, untuk menjadi pintar, ada cara lain karena meneliti ini butuh biaya. Ya, seperti tadi kalau misalnya kita mau hidup meneliti di TNKS 4 bulan, maka kita harus mempersiapkan konsumsi, mempersiapkan transportasi, membayar orang untuk menemani, menyiapkan kamera, banyak yang harus kita bayar. Jadi peneliti itu orang yang berjasa, ya, karena mereka mengorbankan waktu, biaya untuk menemukan hal-hal baru. Kemudian ketika hal-hal baru ditemukan, mereka bagi ke orang lain agar orang lain tidak tersesat ke jalan yang sama. Ya, jadi meneliti itu jalan yang sangat bagus. Cuma untuk menjadi bijak, untuk menjadi pintar tidak mesti meneliti, karena sudah banyak hasil penelitian orang lain yang bisa kita baca dengan gratis. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk meneliti, itu bukan alasan untuk tidak bijak, ya. Kita bisa membaca banyak dokumentari, banyak catatan penelitian, catatan perjalanan orang, ya. Kalau di Laut Bengkulu nggak masalah, ya. Kita bisa terjatuh pun dari kapal, itu nggak masalah. Kita bisa berenang, mungkin dalam 5 menit bisa mengapung. Tapi jangan coba itu di Laut Atlantik, ya. Karena Laut Atlantik itu suhunya mungkin 4 derajat, ya, atau mungkin di bawah 4 derajat. Jadi jatuh itu bukan masalah tenggelamnya yang dikhawatirkan, tapi masalah hipotermianya. Masalah suhu yang terlalu dingin. Jadi jangan mentang-mentang bisa berenang di kampungnya, terus menjatuhkan diri di Samudra Atlantik. Ya, itu berbeda. Jadi kita tahu hal ini karena kita membaca buku. Jadi orang yang semakin banyak membaca buku, yang semakin banyak belajar, mereka seperti memiliki antena yang lebih tinggi. Jadi bayangkan kalau satu orang berdiri di atas tanah, sedangkan orang yang banyak membaca buku itu orang yang berdiri di atas tower Telkomsel. Apa kira-kira bedanya? Apa bedanya Penny Oktasari? Satu orang berdiri di atas tanah, satu orang berdiri di atas tower Telkomsel. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau orang yang berdiri di atas tower Telkomsel itu intinya itu Pak lebih tinggi, tapi resikonya lebih besar Pak. Entah itu jatuh Pak. Lebih tinggi resikonya lebih besar. Belum ke sana analoginya, belum ini. Yang lain ada yang bisa? Aida izin menjawab, Pak. Ayo Aida. Kalau orang yang di atas tanah itu penglihatannya terbatas. Kalau misalnya yang di atas tower itu penglihatannya lebih jauh dan lebih luas. Ya, seperti itu ya. Jadi semakin banyak kita membaca buku, kita bisa memprediksi. Orang yang di atas Telkomsel, dia bisa melihat air sungai sudah mulai datang. Jadi dia bisa menghindarkan dirinya lebih dulu. Sedangkan orang yang berdiri di sana, mungkin jarak 10 meter dia baru bisa lihat air akan datang. Orang di atas tower Telkomsel tadi, ya dari jarak 2 kilo, dia sudah lihat bahwa ada harimau, ada ular, ya. Dia sudah bisa memprediksi kemana dia bergerak. Tapi orang yang berdiri di atas tanah, ya hanya jarak 10 meter baru bisa dia memprediksi. Semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi penglihatan kita, semakin bijak kita dalam mengambil keputusan. Ya, dalam mengambil kebijakan. Salah satu cara adalah melalui penelitian. Namun seperti yang saya katakan tadi, penelitian itu agak mahal. Ada cara yang lebih murah, yaitu dengan banyak-banyak membaca hasil penelitian orang lain. Banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak melihat video dokumentari. Ya, jadi orang-orang meneliti adalah orang-orang yang kalau dalam agamanya mungkin orang-orang yang berpahala. Kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai orang-orang filantropis yang membagi kehidupan, membagi ilmu bagi orang lain. Ya, ya jadi itu nanti ketika ada penelitian, sekali jangan memutarbalikkan data. Ya.
Jadi apapun data yang Anda dapat, tulis. Jadi kalaupun datanya terlihat aneh, bisa jadi ada hal yang belum Anda amati. Jadi jangan dibuat data seolah-olah normal, padahal yang Anda temukan di lapangan tidak normal. Selalu ada penyebab lain kenapa data tersebut tidak normal. Cuma mungkin saat ini Anda tidak bisa menjelaskan. Jadi jangan data tersebut dimanipulasi agar sesuai dengan teori. Kalaupun data tersebut tidak sesuai dengan teori, sampaikan apa adanya. Kalaupun dibantah orang lain, dipertanyakan orang lain, ya sampaikan saja bahwa mungkin ada hal-hal yang belum bisa saya jelaskan, yang belum ketemu saat ini. Ya, banyak ilmuwan-ilmuwan kuno yang digantung karena mempertahankan pendapatnya. Ya, tapi kemudian setelah mereka 200-300 tahun kemudian ternyata pendapatnya benar. Jadi saat itu mereka tidak menemukan jawabannya. Tapi bukan berarti yang mereka temukan salah. Hanya mereka tidak mampu menjelaskannya. Coba bayangkan kalau seandainya mereka memanipulasi data, maka 300 tahun kemudian akan tetap menjadi kegelapan. Ya. Jadi contoh kasus ilmuwan yang digantung itu yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ya, itu digantung, dibunuh. Ya, karena bertentangan dengan pendapat yang sudah melekat di kalangan para tokoh agama waktu itu. Tapi kemudian 200-300 tahun kemudian penelitian menunjukkan bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Jadi bukan datanya yang salah, cuma waktu itu dia belum bisa menjelaskannya. Ya, jadi konsepnya tulis hasil penelitian seperti yang Anda temukan. Ada di pertanyaan yang saya terima itu dari feedback, apakah hasil penelitian harus selalu sesuai dengan teori? Tidak, ya. Kita tidak akan pernah menemukan ilmu baru kalau semua hasil penelitian sesuai dengan teori. Ya. Ingat ya kata kuncinya, bahwa kita tidak akan pernah menemukan ilmu baru kalau semua penelitian harus sesuai dengan teori. Jadi kalau mungkin dulu yang pertama kali menemukan si virus ini kan makhluk baru ya. Jadi yang pertama kali kan ada dua kelompok, kelompok hewan, kelompok tumbuhan. Hanya dua itu. Jadi tidak ada pilihan lain di antaranya. Tapi ketika si penemu menemukan makhluk virus yang ternyata tidak mirip dengan tumbuhan, tidak mirip dengan hewan, itu berarti kan tidak sesuai dengan teori. Ya. Coba kalau waktu itu dia memaksa pendapatnya harus sesuai dengan teori, tidak muncul ilmu baru. Ya. Paham maksud saya? Bisa diikuti kira-kira? Bisa, Pak. Ya, itu yang sebagai apa ya? Mirip dengan filsafat ilmu ya. Kita harus membuka hati, membuka pikiran terhadap peluang-peluang baru yang akan ditemukan pada ilmu pengetahuan. Ya. Kalau sekarang kita mungkin mengatakan bahwa semua tumbuhan mutlak memerlukan sinar matahari. Ya, itu kan sudah 100% dikatakan. Tapi kita buka pikirannya bahwa suatu saat akan ditemukan tumbuhan yang tidak membutuhkan sinar matahari. Ya, karena pengetahuan sekarang ini bukan pengetahuan yang sempurna. Masih banyak hal-hal yang dalam proses penemuan yang belum tuntas untuk ditemukan. Ya, jadi kalau ada menemukan hal baru, menemukan hasil baru, jangan langsung dikatakan bahwa metodenya salah, bahwa analisisnya salah. Ya, bisa jadi memang ada hal yang belum bisa kita jelaskan, sehingga terlihat seolah-olah hal tersebut tidak sesuai dengan teori. Tapi tetap dengan yang tadi bahwa metodenya sudah benar, alatnya sudah benar, uji statistiknya sudah benar. Namun ternyata hasilnya tidak menyimpang dari teori, baru kita sampaikan mungkin ada sesuatu yang baru yang belum bisa kita jelaskan. Ya, ini prinsip dasar dari penelitian. Apa maknanya, apa namanya itu? Bukan cuma makna ya. Apa nilai
nilai kemanusiaan dari sebuah penelitian. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua, jangan mengubah hasil penelitian. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmuwan itu boleh salah, namun tidak boleh bohong. Ya. Jadi boleh salah, analisis statistiknya boleh salah, metode pengambilan sampelnya boleh salah. Namun hasil yang dilaporkannya itu benar harus sesuai dengan hasil yang didapatkan. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diubah. Ya. Ada yang menanyakan sampai di sini? Tentang filsafat dari penelitian. Apa ibadahnya dari sebuah penelitian? Ya, dan kemudian yang kedua, kalau di kehidupan kita ada mungkin ya kata-kata paling kasar untuk orang yang tidak punya moral mungkin pelacur ya. Dalam ilmu pengetahuan juga ada. Ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai pelacuran akademik adalah orang-orang yang mengubah data agar sesuai dengan yang diinginkannya. Apakah ada di ilmu pengetahuan? Ada, banyak. Terutama ketika survei pemilihan presiden. Ya. Jadi kalau yang membayarnya adalah partai X, maka hasil surveinya yang peringkat satunya adalah partai X. Ya, itu salah satu contoh pelacuran dalam dunia akademik. Dan ya itu harus dihindari, karena itu menyesatkan, membuat kesimpulan yang salah. Ada yang mau disampaikan? Sebelum kita lanjut? Terlalu pusing? Hah? Jadi ini memang tahap perubahan Anda dari generasi TikTokan ya ke generasi ResearchGate. Jadi kalau generasi TikTokan itu 1-2 video langsung mengambil kesimpulan. Tapi kalau generasi akademia atau generasi ResearchGate ya menahan diri untuk berkomentar, menahan diri untuk membuat judgement sebelum melihat semua sisi secara utuh. Ya. Pengaruhnya besar ya, ke masyarakat juga besar, ke pribadi kita juga besar. Jadi dengan belajar metodologi penelitian Anda tahu bahwa sangat susah untuk membuat sebuah kesimpulan. Tidak gampang. Ya, harus melalui sebuah analisis yang mendalam sebelum kita sampai kepada satu kesimpulan yang mungkin sepele. Ya, kelihatannya sepele. Kita mau mengatakan bahwa sebenarnya di SMA 5 itu pendidikannya nggak bagus. Ada yang alumni SMA 5 di sini? Ada, Pak. Ada, ini contohnya. Jadi sebenarnya pendidikan di SMA 5 nggak bagus. Kenapa siswanya terlihat bagus? Karena yang masuk ke sana sudah pintar-pintar. Itu judgement atau hasil penelitian kira-kira? Hah? Judgment. Judgement. Kira-kira ada nggak yang tertarik meneliti ini nanti untuk skripsinya? Jadi kan kita punya hipotesis nih. Sebenarnya kualitas pembelajaran di SMA 5 itu nggak bagus. Sama saja dengan SMA 1 Pondok Kelapa, SMA 1 Kaur. Cuma kenapa SMA 5 lebih berprestasi? Karena siswa-siswa yang masuk ke sana sudah pintar-pintar. Jadi hanya dengan sedikit sentuhan saja dari gurunya mereka sudah melejit. Beda dengan yang di SMA 1 Kaur yang sebenarnya mereka ke sekolah itu karena mereka nggak punya pekerjaan di rumah. Mereka hanya untuk main. Jadi mau seperti apapun gurunya mengarahkan, ya mereka nggak bisa pintar. Ini hipotesis. Bisa nggak kira-kira kita pastikan apakah hipotesis ini salah atau benar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti kalau saya minta untuk membuat desain penelitian untuk ini bisa. Mana kira-kira instrumennya, sampelnya yang mana, yang dianalisis apanya, uji statistiknya bagaimana. Bisa kira-kira membayangkannya. Ya, seperti itulah penelitian dia. Untuk membuat
judgment itu berat, susah. Ya, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang banyak. Namun ketika sudah selesai, maka kesimpulannya, maka judgment-nya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hoak. Ya, bukan asal. Itu filsafat dari sebuah penelitian. Jadi, jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang hanya untuk menghasilkan skripsi, hanya untuk tamat. Tapi lihatlah lebih ke esensinya, lebih ke dalamnya. Bahwa penelitian adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Untuk membantu orang dalam menentukan suatu tindakan, menentukan suatu ucapan. Itu nilai yang lebih pentingnya. Dan dalam jangka panjang, seperti yang saya katakan tadi adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Ya. Jadi saya bayangkan seperti tukang ya. Tukang yang baru belajar, pasti dia membuat kesalahan. Ya, misalnya susunan batanya nggak rapi. Kemudian atap yang dibuatnya bocor. Tapi seiring waktu, dia akan semakin mahir. Dia tahu bagaimana caranya untuk membuat bata yang lurus. Dia tahu untuk membuat atap yang tidak bocor. Tapi dia butuh waktu, mungkin butuh 5-10 tahun. Tapi kalau dia membaca buku yang ditulis oleh seorang tukang yang handal, bagaimana cara membuat bata yang lurus, membuat atap yang tidak bocor, maka dia hanya perlu waktu 1 minggu. Coba bayangkan bagaimana loncatan ketika sebuah hasil penelitian diaplikasikan. Sebuah hasil penelitian dibagikan ke orang lain. Paham yang saya maksudkan? Mempercepat laju kehidupan yang lebih baik. Si tukang pertama tadi yang harus menghabiskan 5 tahun, 10 tahun untuk sudah pasang, bongkar lagi, nggak lurus. Sudah pasang, bongkar lagi karena bocor. Coba berapa biayanya, berapa waktunya selama 10 tahun seperti itu. Namun dengan adanya menurunkan ilmu dari senior, ya, dari baca buku, melihat video di YouTube misalnya, sehingga biaya waktu yang sebagian besar tadi yang sampai 10 tahun itu menjadi tidak ada lagi. Coba bayangkan bagaimana pahala orang yang membuat video yang membagikan pengalamannya tersebut. Itulah esensi dari sebuah penelitian. Bukan hanya untuk SPD, ya, bukan hanya untuk gagah-gagahan, tapi memang untuk membantu kehidupan, untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Itu esensi dari penelitian. Jadi kalau selama ini gurunya ceramah berbusa-busa panjang, ternyata yang sampai ke muridnya hanya 5%, 10%. Gurunya capek, siswanya bosan. Dua-duanya rugi. Tapi ketika menemukan metode yang baru, saya baca ada yang metode START katanya, ada yang metode PBL. Gurunya nggak capek, siswanya nggak bosan, materinya lebih banyak. Nah, itu salah satu bagaimana ilmu pengetahuan memperbaiki kehidupan. Ya, bisa kira-kira sampai di sini? Kenapa kita harus penelitian? Ada yang mau disampaikan? Ini tinggal 3 menit yang ini, nanti setelah itu kita sambung lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa satu quote ya, satu motto yang pernah saya buat dulu di blog saya, ya, tapi sekarang blognya sudah tutup karena nggak dibayar lagi. Jadi tulisan adalah catatan masa lalu. Jadi semua tulisan yang ada, semua buku, semua jurnal itu adalah catatan masa lalu. Ya, dengan membaca maka Anda terhindar dari kesalahan masa lalu. Jadi ada sebuah tulisan misalnya yang mengatakan bahwa di daerah X itu ada gas beracun. Maka dengan membaca buku tersebut, Anda tidak pergi ke daerah X, sehingga Anda bebas dari gas beracun. Anda tidak mati. Itu maksudnya, bahwa tulisan adalah sejarah masa lalu. Membaca tulisan, Anda terhindar dari kesalahan masa lalu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tulisan adalah catatan masa sekarang. Anda sekarang mengalami wabah corona. Dengan menulis, Anda menghindarkan generasi masa depan dari kesalahan yang sama. Ya, jadi dua yang harus kita lakukan.
membaca, dan menulis. Membaca untuk menghindarkan kita dari kesalahan masa lalu, menulis untuk menghindarkan generasi masa depan dari kesalahan sekarang. Ya. Coba bisa diulang, Sandy Ayu. Yang saya sampaikan yang terakhir ini. Kita tutup saja dulu, ini sudah tinggal 1 menit. Silakan join lagi ya. Baik, Pak. Baik, Kak.